Indonesia sejak dulu telah dikenal sebagai negara agraris, dan berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa luas lahan baku sawah nasional mencapai 7,46 juta hektar. Hal ini berdampak pada jumlah produksi hasil tani, salah satunya adalah padi yang kemudian akan diolah menjadi beras. Hingga saat ini, sebagian dari petani masih mengolah padi secara tradisional. Namun, cara ini masih memakan waktu, biaya, serta tenaga yang cukup banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang dapat mengolah padi menjadi beras siap konsumsi dengan jumlah yang banyak, namun dengan tenaga yang lebih sedikit serta waktu yang singkat. Alat ini bernama teorema yang menggabungkan rontok padi, pengering gabah, dan penggilingan padi yang akan menghasilkan beras siap konsumsi. Pada mesin perontok, terdapat 4 komponen utama, yaitu drum perontok, pengayak, winnower, dan penampung padi. Drum perontok diletakkan di atas penyaring, sedangkan winnower diletakkan di bawah penyaring dan di samping penampung padi. Pada mesin pengering, terdapat 3 komponen utama, pemanas, konveyor, dan ruang pengering yang terbuat dari plat besi kemudian disusun seperti pada video. Pengeringan ini menggunakan metode konveksi paksa dengan tungku pemanas berbahan LPG yang dihembuskan oleh blower. Selanjutnya, tipe mass belt conveyor dengan timer digunakan agar udara panas dapat tersalurkan ke permukaan beras. Sedangkan untuk mesin penggiling, komponen-komponen penyusunnya terdiri dari hopper sebagai tempat masuknya gabah, 2 buah roll karet untuk mengupas kulit gabah, papan luncur sebagai tempat jatuhnya beras pecah kulit dan sekam, blower untuk menghisap dan mengembuskan sekam keluar, dan bagian penyosoh yang terdiri dari skru, poros, serta pipa polisher untuk mengupas kulit ari beras pecah kulit sehingga menghasilkan beras siap konsumsi. Pertama-tama yaitu padi yang baru dipanen akan melalui proses pemisahan dengan menggunakan drum perontok. Hasil pemisahan berupa jerami dan gabah kotor. Gabah kotor akan melalui proses penyaringan untuk memisahkan gabah dengan jerami yang ikut terbawa. Setelah itu, gabah akan melalui proses pengipasan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan gabah dengan debu dan kotoran lainnya. Gabah yang telah bersih akan ditampung dan dialihkan menuju mesin pengering. Sedangkan jerami akan terlempar keluar setelah proses pemisahan. Kemudian, gabah yang telah dirontokkan akan memasuki mesin pengering dan dikeringkan selama 30 menit dengan temperatur 45 derajat Celcius serta ketebalan tumpukan gabah setinggi 2,5 cm. Pada proses ini, pergerakan konveyor diatur oleh timer yang berjalan selama 1 menit, kemudian akan berhenti selama 29 menit untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan, gabah menuju penampung dan selanjutnya akan digiling. Selanjutnya, gabah dimasukkan ke dalam mesin penggiling melalui hopper. Kemudian terjepit oleh kedua rel yang menyebabkan kulit gabah terkupas. Setelah itu, beras pecah kulit jatuh ke dalam rongga skru dan sekam dihisap serta dihembuskan keluar oleh blower. Di rongga skru, beras pecah kulit akan dilontarkan ke pipa pembersih untuk proses pembersihan kulit ari. Dari proses ini akan dihasilkan dedak dan beras siap konsumsi. Penggunaan alat teorema ini dikhususkan untuk pemakaian pada usaha kecil, yang mana pada saat proses pasca panen, alat teorema dapat digunakan secara bergantian oleh masyarakat pada satu desa. Alat teorema dapat membantu meringankan pekerjaan petani dengan menghemat waktu, biaya, serta tenaga yang diperlukan dalam proses pasca panen. Teorema ini juga memanfaatkan mesin sebagai tenaga pengganti manusia dan tidak tergantung pada cuaca, sehingga proses pasca panen dapat dilakukan kapan saja. Alat ini menggunakan sistem pengeringan konveksi paksa,
yang mana penggunaannya telah awam di masyarakat sehingga lebih mudah untuk diterima. Lahirnya teorema juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, baik yang petani maupun tidak, sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa. Selain itu, jika dibandingkan dengan kompetitor yaitu Pandawa 5, proses pengering pada alat tersebut langsung dihembuskan oleh api, sehingga gabah dapat menjadi kosong dan pengeringan tidak merata, serta proses penggilingannya hanya sampai tahap pemecahan kulit sekam. Untuk alat teorema sendiri, pengeringan dilakukan dengan menghembuskan udara panas, sehingga tidak berpotensi gosong pada gabah, serta penggilingan pada alat teorema telah memiliki alat polisher, dan beras yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi. Hasil beras ini dapat langsung dipasarkan kepada pengusaha kuliner, hotel, rumah sakit, dan tempat lain yang mengutamakan beras segar untuk kebutuhan konsumsi. Dan begitu, konsumen juga dapat puas dengan makanan yang disediakan.